Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bukan soal ngosongin Jakarta. Tiap hari kita nguburin orang, Pak. Bapak ambil tanggung jawab. Semua buntung, Pak. Nggak ada yang untung, Pak. Kalau di jalan terus seperti ini. Ini, apalagi ibu hamil masuk. Ibu hamil kalau kena COVID mau melahirkan paling susah. Sekarang tutup kantornya dan langsung nanti akan diproses. Dan katakan pada semua, pulang. Taati aturan. Hasil operasi justisi sejak Senin dan Selasa, sekarang ini bersama-sama dengan TNI dan Polri dan pemerintah daerah, ada sekitar 103 perusahaan yang non-esensial, non-kritikal yang berhasil ditindak oleh dalam rangka operasi justisi. Disegel sementara oleh pemerintah daerah. Pemirsa, bagaimanakah evaluasi pelaksanaan PPKM darurat di DKI Jakarta? Apa saja tindakan yang diberikan kepada para pelanggar aturan? Dan terutama bagaimana DKI Jakarta menghadapi kepungan berbagai varian baru COVID-19? Sudah bergabung bersama kami Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pak Anies, selamat malam. Selamat malam, Mbak Fiani. Iya, Pak Anies, sudah 5 hari berjalan PPKM darurat ini. Dari berbagai sidak yang dilakukan di lapangan, apa jenis pelanggaran yang paling banyak ditemukan? Begini Mbak Fiani, saya ingin sampaikan bahwa ini berbeda dengan ketika kita melakukan pembatasan untuk mengatur lalu lintas. Maka kita semata-mata bicara tentang peraturan dan tentang arus lalu lintas. Kalau ini kita sebetulnya berbicara tentang keselamatan. Kita sedang melakukan ikhtiar menyelamatkan warga Indonesia, warga Jabodetabek, dengan cara meminta semua berada di rumah. Jadi target kita adalah orang-orang di Jakarta dan sekitarnya selamat, sehat. Ukuran utamanya itu. Karena ini bukan program mengosongkan jalan. Ini bukan program membuat orang bekerja di rumah. Ini adalah program, ini adalah gerakan untuk menyelamatkan warga. Karena itu saya ingin mengajak kepada semuanya, jangan memandang ini semata-mata soal aturan. Dan jangan semata-mata soal pasal. Jangan semata-mata soal ini sektornya esensial, kritikal, karena itu saya boleh bekerja. Ini adalah soal menyelamatkan. Jadi, kalaupun aturannya mengatakan boleh karena berada di sektor esensial, dibatasi 50% misalnya, itu bukan berarti kemudian di kantornya tidak memikirkan soal keselamatan. Jadi, lihat tempat Anda bekerja, lihat tempat Anda memimpin, para pimpinan perusahaan, lihat. Selamatkan pekerja Anda, selamatkan keluarga para pekerja Anda, dan ambil langkah bertanggung jawab. Jadi urutannya itu bukan sekedar lihat nih, ada kertas peraturan, kemudian laksanakan peraturan. Bukan, gunakan prinsip kemanusiaan yang ada pada nurani kita. Gunakan akal sehat, gunakan pengetahuan kita, lalu kita sudah menjalani 1 tahun. Lihat tempat kerja, apakah berisiko atau tidak. Bukan sekedar peraturannya. Peraturannya akan generik, lihat tempat kerjanya. Ini dengan setting seperti ini, kalau masuk sampai 50% sesuai aturan, masih berisiko tidak? Kalau masih berisiko, kurangi. Lebih rendah lagi. Kenapa? Karena memang tujuannya bukan melaksanakan peraturan. Tujuannya adalah melindungi. Tujuan adalah menyelamatkan. Karena itu saya ingin pada semuanya menyadari ini bukan soal aturan semata-mata. Ini soal kemanusiaan. Ini soal menyelamatkan nyawa. Hari ini di Jakarta, kita memasuki angka psikologis. Kasus aktif jumlahnya 100.000 kasus aktif. Jadi kalau dilihat ya, saat ini 100.062 kasus aktif. Artinya kasus aktif apa? Orang yang berstatus positif COVID. Dan hari ini saja, Mbak Afiani, kalau boleh saya tunjukkan angkanya, hari ini sampai dengan jam 3 sore tadi, yang dimakamkan dengan protokol COVID, hari ini, kita menggali 238 liang kubur hari ini sampai jam 3 dari pagi.
ini bukan sebuah tanda-tanda biasa, ini tanda bahaya. Dan malam ini pun proses penguburan masih jalan. Saya sering sampaikan, menambah liang kubur itu beda dengan menambah jumlah rumah, menambah jalan, menambah jembatan, menambah tempat-tempat yang bermanfaat. Menambah liang kubur itu artinya tanda bahaya. Jadi ada 10.000 kasus aktif, 100.000 kasus aktif hari ini. Ada 238 pemakaman menggunakan protokol COVID, liang kubur digali. Pesan kepada semua, jangan hanya bicara soal peraturan. Hari ini bicara keselamatan, hari ini bicara melindungi. Saat ini kita harus ambil langkah tegas. Bila Anda memimpin perusahaan, lakukan langkah melindungi. Di rumah tanyakan, ayah, ibu yang memimpin perusahaan, ayah melindungi anak buah apa tidak? Ibu melindungi anak buah apa tidak? Bila Anda harus bekerja, maka tanyakan, apakah ini sektor yang memang saya harus kerja apa bisa dari rumah? Jadi hari ini bukan sekedar soal peraturan, ini soal keselamatan. Pak Anies, kalau Anda terus mengulang soal penyelamatan dari pelaksanaan PPKM darurat 5 hari ini, Pak Anies juga tegas. Sejauh mana membutuhkan kerjasama semua? Sejauh mana konsep penyelamatan yang Anda gaungkan ini dipahami oleh warga DKI dari 5 hari jalannya PPKM darurat ini menurut Anda? Apa hasil evaluasi? Karena itu terima kasih kepada Metro memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Dan saya mengajak kepada semua media, jangan hanya membicarakan soal lalu lintasnya. Jangan hanya membicarakan soal penyetopannya. Karena ini bukan soal penyetopan, bukan soal lalu lintas, ini soal menyelamatkan kepada semua. Jadi kami akan tindak. Tapi saya mengajak kepada semuanya, mari kita ambil tanggung jawab. Bila Anda diharuskan bekerja, dan bila tempat Anda bekerja tidak mematuhi prinsip protokol kesehatan, maka laporkan. Ada aplikasi namanya Jaki, gunakan aplikasi Jaki itu untuk laporkan, bisa kirim fotonya, nanti petugas akan datang dan menindak. Dan kemarin yang kita lakukan sidak, sudah ada yang menjadi tersangka. Karena kenapa jadi tersangka? Ya karena mereka melakukan tindakan yang berisiko pada keselamatan orang. Tidak seharusnya orang-orang bekerja di masa wabah seperti ini, tetap mereka diharuskan bekerja. Jadi dari aparat kepolisian, pihak Polda Metro Jaya telah mengambil tindakan tegas dan kita akan lakukan ini ke semua. Proses inspeksi dilakukan, tapi jumlah kantor yang harus diinspeksi, jumlah tempat yang harus diinspeksi tentu tidak sebanding dengan petugas. Karena itu saya mengajak kepada semuanya. Ini perjuangan semesta. Ini adalah kesempatan kita ambil tanggung jawab. Jadi Mbak Afiani laporkan menggunakan Jaki, lalu dengan laporan itu kita akan kirim petugas dan langsung akan ditindak. Apa tindakannya? Begini, kalau bicara tentang aturannya, dilakukan penutupan sementara. Bila berulang bisa dilakukan penutupan tetap, bahkan bisa dicabut izinnya. Bahkan bila ada unsur pidananya bisa dipidanakan. Tapi ini semua itu semata-mata soal hukum. Yang sekarang sedang terjadi adalah menyelamatkan sesama yang jauh di atas sekedar aturan hukum. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kepada semua, mari kita sadari ini bukan sebuah kegiatan untuk mengatur lalu lintas. Ini bukan sekedar kegiatan untuk membuat Jakarta lengang, tapi ini untuk membuat semua selamat. Pak Anies, yang kemudian banyak dibahas yang menjadi viral adalah sidak yang Anda lakukan kemarin. Salah satu perusahaan asuransi jiwa yang disidak kemarin mengklaim bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran PPKM darurat karena masuk dalam sektor esensial dan sudah menerapkan kapasitas WFO 50%. Bahkan mereka tidak takut untuk proses pidana berikutnya. Pertama, apa pelanggaran yang Anda persoalkan dan bagaimana mengantisipasi reaksi seperti ini? Ya, ini saya izinkan saya menyampaikan bahwa kita semua harus ambil sikap tanggung jawab. Peraturan yang ada laksanakan. Dinas Tenaga Kerja sudah menemukan 3 pelanggaran dari perusahaan tersebut dan kita akan proses sampai tuntas. Ini bukan sekedar berhadapan dengan hukum, ini adalah berhadapan dengan prinsip dasar kemanusiaan. Seperti tadi disampaikan, bisa dijelaskan lebih jauh, Pak Anies? Kalau mau mencari lubang hukum, ada banyak lubangnya.
tapi Anda telah membahayakan keselamatan pekerjanya. Ruangannya, risikonya ada di situ. Jadi karena itu saya mengajak kepada semua, jangan hanya bicara soal hukumnya. Walaupun proses hukum akan kita teruskan. Pelanggaran, 3 pelanggaran sudah ditetapkan dan akan diproses, kalau perlu izinnya akan dicabut. Dan kita siap berhadapan dengan siapapun yang akan membahayakan keselamatan warga Jakarta, warga Indonesia. Tidak ada sedikit pun keraguan untuk berhadapan dengan mereka yang memilih untuk membahayakan sesama manusia. Republik ini dibuat untuk melindungi setiap tanah tumpah darah, untuk melindungi setiap orang. Itu yang dilakukan. Karena dari pihak Anda merasa bahwa sudah melakukan tindakan, ada proses pidana yang berjalan, proses hukum yang berjalan. Ini demi pendidikan publik, tapi kemudian klaim dari perusahaan asuransi jiwa yang Anda sidak kemarin mengatakan justru tidak ada pelanggaran yang mereka lakukan. Sektor usahanya masuk ke dalam sektor esensial dan sudah menerapkan kapasitas work from office 50%. Supaya kemudian ini ada satu kesepahaman untuk tujuan penyelamatan yang tadi Anda gaungkan. Silahkan mengadu ke pengadilan, ada PT UN, silahkan diproses. Dan silahkan bila Metro memilih untuk mengambil sikap membela kepada mereka yang membahayakan keselamatan sesama. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa sikap kami adalah untuk melindungi setiap warga Jakarta, setiap warga Indonesia. Bila langkah yang kita lakukan menurut Anda tidak benar, ajukan ke PT UN, kami siap menghadapi, dan kami akan tegaskan bahwa seluruh langkah adalah untuk melindungi setiap warga Indonesia. Baik.